Hari ini kami akan menuju ke kebun durian. Wah, adikku malah bergantungan di tangga. Pantas tangganya jadi semakin berat. Waduh, ada durian jatuh. Untung tidak kena kami. Wah, ternyata kakak sudah naik pohon duluan tuh. Yuk, langsung saja kita bantu. Kakak Miftah memang ahli memanjat pohon. Kalau kami sih cukup pakai tangga saja, agar buah durian yang sudah matang tidak perlu kami lempar dan tidak pecah. Umpan pelan-pelan ke bawah ya. Kami pilih durian yang matang saja. Cara membedakannya gampang kok. Cukup cium dan ketuk buahnya. Kalau sudah harum dan berbunyi seperti ada bagian kosong atau berongga, tandanya buah sudah matang. Sepertinya sudah semua durian yang kita ambil. Menurut apa nambah? Apa tuh Oka? Hah? Oka apa tuh? Pakan lang? Ada bodin. Ada bodin. Punur pedro. Minum hero. Aziz! 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 Wah, Aziz sudah bikin kami khawatir. Ternyata malah enak-enakan makan durian. Ini dia rumah Aceh yang sudah ada dari zaman nenek kakek kami. Bentuknya rumah panggung. Bagian bawahnya biasa untuk beraktivitas seperti yang kami lakukan sekarang. Kami akan membuat kue boi ikan. Bukan dari ikan ya bahannya, tapi dari durian matang. Durian yang sudah dibelah, diambil dagingnya. Pisahkan dengan biji tengahnya. Untuk membuat kue boi ikan, kita memakai telur ayam agar kue menjadi lembut. Tambahkan gula secukupnya, lalu kocok sekitar 1 jam sampai adonan mengembang. Lang, coba deh kena. Setelah adonan mengembang, tambahkan daging durian. Tambahkan tepung yang sudah disangrai, aduk lagi sampai rata. Nah, ini dia cetakan kuenya, berbentuk ikan. Cetakan harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dioleskan minyak, agar adonan kue tidak lengket. Kami memakai oven tradisional khas desaku. Memakai kuali berisi tanah yang dipanaskan di bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian bawah dipanaskan memakai kayu bakar dan bagian atasnya memakai sabut kelapa. Setelah 10 menit, kue bisa diangkat. Agar lebih cantik, kita hias yuk. Menghias kuenya gampang kok. Cukup memakai lidi yang sudah diberi pewarna makanan. Mirip membuat lukisan kan? Jadi kita bebas berkreasi sesuai dengan selera kita. Di kampungku masih ada beberapa warga yang mendulang emas di sungai dengan cara tradisional. Nah, kita ajak ibu-ibu mencicipi kue buatan kita yuk. Wah,
Suasananya cocok. Makan kue di pinggir sungai bersama warga sambil diiringin gemercik suara air jadi terasa lebih nikmat. Ayo, habiskan kuenya. Masih ada 3 tampah besar nih. Selain bertani, sebagian warga desaku bermata pencaharian sebagai pencari ikan. Kegiatan menangkap ikan beramai-ramai seperti ini kami sebut dengan sumelop. Kami membendung air sungai dan membelokkannya ke arah lain. Aliran sengaja dibelokkan agar salah satu bagian sungai debit airnya berkurang. Saatnya kita beraksi, kawan. Ayo, tangkap semua ikannya. Ada sekitar 200 orang lebih yang datang di acara sumelop ini. Semuanya bersaing untuk mendapatkan ikan. Ada yang dapat ikan banyak, ada juga yang sedikit. Tapi mereka tetap bahagia loh. Karena di acara sumelop ini yang paling penting adalah kebersamaannya. Satu persatu ikan buruan mulai tertangkap. Yuk, langsung saja semua hasil tangkapannya kita bawa. Perjalanan kami menuju rumah masih lumayan jauh, teman. Kami harus melewati jembatan tali terlebih dahulu. Makan. Wah, untungnya ada paman. Kalau enggak kan, kita nggak bisa pulang nih. Jembatan tali seperti ini masih lumayan banyak loh. Biasanya dipakai untuk perjalanan warga dari rumah menuju kebun. Kalau tidak biasa sih, pasti dagdikduk. Terima kasih paman sudah membantu kami. Yuk, kita lanjutkan lagi petualangannya. Beberapa warga desaku mengolah ikan hasil tangkapan sebelum dibawa pulang. Tujuannya agar ikan lebih awet dan lebih ringan untuk dibawa. Setelah dibersihkan, tambahkan ikan dengan garam. Yang banyak ya teman. Semakin banyak garamnya, semakin awet ikannya. Aduk terus sampai rata ke semua bagian. Kami sengaja mengolah ikannya di sekitaran sungai agar mudah membersihkannya. Kami akan mengasapi semua ikan ini agar dapat dimasak lagi setelah sampai di rumah. Caranya gampang kok. Ikan yang sudah bersih langsung disusun dengan rapat. Usahakan jauh dari api atau sumber panas, karena yang dipakai hanya asapnya saja. Agar api menghasilkan asap yang banyak, tutup dengan dedaunan yang ada di sekitar. Tuh kan, asapnya langsung banyak. Agar asap tidak langsung terbuang keluar, tutup ikan memakai daun. Asap akan sedikit tertahan dan bagian atas ikan juga menjadi ikut terkena asap. Pengasapan memerlukan waktu yang lumayan lama, sekitar 3 sampai 4 jam. Woi, bom tepu ya, kamu tahu. Tuh kan, semua ikan dan kayu sudah berwarna coklat kehitaman. Tandanya ikan sudah siap dibawa. Oh iya teman, asap ini dapat mengawetkan ikan dan menambah aroma menjadi lebih nikmat. Perut kita sudah lapar nih. Yuk, langsung saja kita bawa pulang semua ikannya. Saatnya memasak. Kami akan membuat 2 jenis makanan, kerling panggang dan tumis rebung, untuk menyambut hari ulang tahun adikku. Untuk tumisan kerling, ikan panggang harus dipotong kecil-kecil agar semua bagian terkena bumbu dan matang sempurna. Untuk bumbu pepesnya lumayan lengkap loh. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, cabai merah. Ulek semua bumbunya sampai halus.
Sambil menunggu semua bumbu halus, kakak menyiapkan rebungnya. Yaps, rebung atau bambu muda harus dipotong tipis-tipis agar ketika direbus, rasa pahit di rebung hilang. Oleskan bumbu yang sudah halus ke ikan. Tambahkan bumbu yang sudah dicincang kasar. Lalu bungkus dia memakai daun. Kami memakai daun khas daerahku. Kami menyebutnya daun kulu. Agar tidak terbuka ketika dipanggang, ikat kuat-kuat daun memakai pelepah pisang. Kalau sudah siap, tinggal panggang deh. Gunakan api yang sedang-sedang saja ya, karena ikannya sudah setengah matang. Musin, ya bantu akak kali. Ya. Bumbu tumisannya juga sudah halus. Langsung saja kita masak masakan kedua. Semua masakan di Aceh belum lengkap tanpa daun yang satu ini. Ada kapulaga, daun salam, daun serai, dan jangan lupa daun wajibnya, yaitu daun temuru. Setelah itu, baru bumbu halus. Setelah bumbu mulai tercium harum, masukkan rebung yang sudah direbus terlebih dahulu. Agar tidak gosong, masukkan sedikit air. Tambahkan bunga bakala alias kecombrang ke tumisan agar aroma amis ikan berkurang. Mudah-mudahan jadi bagi anak yang soleh, sukses ke masa depan. Ya, tapi baju kanduri lah baju siapa? Hari ini adikku Aziz berulang tahun. Kita peringati dengan menyantap hidangan sederhana ini. Yuk, langsung saja kita santap. Ini dia hasil masakan kita. Gak cuma menarik, tapi dijamin mangat alias enak. Hai teman. Hari ini kami akan membantu paman memanen madu. Madu yang akan kami ambil adalah madu hutan, alias bukan madu dari lebah budidaya. Ya, Mana lang Kak Ru datang lang. maaf bang, tadi kami main. Oh main, terus salah sana. Maafkan kami ya paman karena datang terlambat. Yuk, langsung saja kita pasang kelambunya. Yap, tiang kayu dan jaring ini adalah alat bantu perlindungan diri agar kami tidak diserang lebah. Ayo, pasang yang rapat jaringnya. Jangan sampai ada celah sedikit pun agar lebah tidak masuk. Kalau tugasku membantu paman membuat alat pengasap. Alat pengasap ini terbuat dari batang kayu kering yang dibungkus dengan dedaunan atau rumput yang masih basah. Kami membuat 2 buah alat pengasap untuk paman saat di atas, juga untuk yang di bawah. Paman sudah mulai beraksi. Artinya kami harus bergegas mengamankan diri. Mang, utang abelah tu ne. Hati-hati mang turana. Konon lebah hutan lebih ganas dibandingkan lebah madu biasa. Setelah posisi sudah mendekati sarang lebah, paman langsung mengasapi semua sarangnya. Asap berfungsi untuk menjinakkan lebah. Tenang, lebahnya tidak mati kok. Mereka hanya meninggalkan sarang sementara saja. Jadi lebah masih bisa membuat sarang baru. Setelah semua lebahnya pergi, segera potong sarangnya. Oh iya, waktu paling tepat untuk memanen madu adalah pagi atau sore hari. Karena pada saat itulah biasanya lebah lebih tenang. Wah, besar juga ya sarang lebahnya. Mudah-mudahan madu yang didapat juga banyak. Nah, ini dia sarang lebah hutan hasil buruan kami. Saat ini musimnya bunga pohon karet. Jadi madu yang dihasilkan berasal dari sari bunga karet. Jika sedang musim bunga pohon pelawan, harga madu mahal.
bisa sampai 1 juta rupiah per kilogram. Sedangkan madu bunga karet harganya 160.000 rupiah per botol. Ada madu hasil buruan kita tadi di hutan. Jadi cocoknya kita masak kepiting panggang madu. Ayo, siapa yang suka makan kepiting? Sudah tahu cara masaknya belum? Kepiting yang sudah dibersihkan langsung dijepit memakai pelepah kelapa. Bumbunya juga mudah. Cabai merah, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan garam. Oh iya, memanggang kepitingnya gunakan bara apinya saja ya. Jangan langsung diletakkan pada api yang menyala karena bisa membuat kepiting gosong. Nah, sudah matang deh. Agar lebih nikmat, oleskan dulu madu hutan hasil tangkapan kita tadi. Madu sengaja dioles terakhir agar tidak gosong atau berubah menjadi pahit. Tuh, semua bagian badannya sudah mengkilap. Tandanya kepiting bakar madu buatan kita sudah jadi. Langsung sikat! Kepiting segar memang gak ada duanya. Selamat datang di tempat pelelangan ikan Kurau Barat. Di tempat ini, semua hasil laut diturunkan dan disortir untuk dilelang nanti malam. Tugas kami memisahkan ikan sesuai dengan jenis dan ukurannya. Pemisahan ini tentunya untuk memudahkan proses perhitungan ketika dilelang nanti. Lang, ini kau bawa pulang kok. Lah, makasih ya. Yo, sama-sama. Ikan pesanan ibu sudah kami dapat. Yuk, langsung kita bawa. Nah, ikan-ikan ini akan kami buat jadi kemplang yang rasanya nikmat. Ini ikan cewa. Banyak ikan. Oh, banyak. Lah buat taruh itu nih. Gak ada bahan yang kurang hambar nyari bonyi raya, mana beli muat pupur. Pulang kelak kan nyari bonyi raya di murut mang bunjang. Yo. Beres, Bu. Sudah jadi kewajiban kami sebagai anak untuk selalu membantu orang tua. Sampai juga kita di pohon nyireh. Pohon ini termasuk jenis bakau-bakauan. Kayak kau udah tahu naik alang tinggi. Oh, kau yang naik tapi Kak bantu kok. Oh, out lah. Nah, pegang tas kok Aska. Oh, mana aku megang? Urusan memanjat serahkan ke aku. Walaupun perempuan, kelihayanku nggak kalah dengan anak laki-laki. Karena dari kecil aku sudah terbiasa memanjat pohon. Ini dia buahnya. Besar juga kan? Pohon nyireh mulai berbuah pada umur 4 tahun. Buah nyireh biasa digunakan warga di sini sebagai masker wajah. Selain itu, warga juga sering merebus buah ini karena dipercaya berkhasiat menjadi obat diabetes. Yuk, langsung saja kita bawa buahnya. Ini dia ibuku Bunga dan bibiku Sakura. Mereka hampir setiap hari membuat kemplang, cemilan khas Pulau Bangka. Kemplang bahan utamanya tepung sagu dan daging ikan. Pertama pisahkan dulu bagian daging dan tulangnya. Bibi memakai ikan yang beraroma kuat, seperti ikan ciu atau ikan tenggiri. Campur daging ikan yang sudah halus dengan garam, lalu aduk sambil tambahkan tepung sagu sedikit demi sedikit. Itu mak ramatnya. Makanya biar dilanjutkan ibuku saja deh. Alif,
Nih, kemplang. Kos. Biar api ya. Oh. Kukus adonan kemplang sampai matang. Sekitar 2-3 jam sampai seluruhnya matang sempurna. Kemplang yang baru selesai dikukus tidak bisa langsung dipotong ya teman. Harus didiamkan semalaman terlebih dahulu. Setelah didiamkan, adonan akan sedikit mengeras. Setelah itu, baru deh bisa dipotong tipis-tipis. Kemplang yang sudah dipotong juga masih harus dijemur di bawah matahari yang terik. Biasanya proses penjemurannya memerlukan 1-2 hari sampai kemplang setengah kering. Yap, kerupuk ini tidak boleh terlalu kering karena bisa pecah dan hancur ketika digoreng. Baik, kemplang anak diangkat lagi. Oh, angkat lah. Agar lebih menarik, kita warnai kemplangnya yuk. Cara mewarnainya cukup memakai kuas alami. Keripik bebas diwarnai sesuai dengan selera kita. Terakhir, kemplang digoreng dengan minyak yang panas ya, agar kemplang mengembang sempurna. Tuh, menarik kan? Menggorengnya tidak perlu waktu lama kok. Cukup sampai mengembang, kemplang langsung bisa diangkat. Bolang nih. Kan kemplang ke kawan-kawan kak. Oh, makasih maaf wibenya kak. Ini dia tempat kesukaan kami, di pinggir sungai. Di sini kami bisa sambil menikmati pemandangan dan yang bikin tambah nikmat, sambil cemil-cemil. Bolang si bolang. Sekian dulu ya petualangan kita hari ini. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah